Sobat Kompas TV Banjarmasin, apa kabar? Kita ketemu lagi di Jejak Digital, program yang mencatat semua peristiwa penting di Kalimantan Selatan. Hari ini, Senin 15 Desember 2025. Sore ini kita punya laporan utama dari depan Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Masa anti korupsi turun ke jalan mendesak Kejari segera tetapkan tersangka kasus sewa server. Kita juga akan bahas banjirop yang sudah merambah ke kawasan religi. Ada juga teguran untuk pedagang durian yang jualannya nyaris mengganggu jalan. Dan tentunya kemajuan penataan wajah kota Martapura. Mari kita telusuri jejak digitalnya. Kita ke informasi pertama dari Jejak Digital. Masa nggak sabar, Kejari didemo soal kasus korupsi sewa komputer Disdik. Sampai saat ini, Kejaksaan belum juga menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan server sekolah dasar ini. Ormas anti korupsi minta Kejari Banjarmasin segera transparan. Korupsi dana pendidikan ini sangat merugikan masa depan anak kita. Kita tunggu tindak lanjutnya. Itu yang pertama Pak Kejari. Dalam penyampaian aspirasi ini, sejumlah massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan di kota Banjarmasin meminta pihak Kejaksaan Negeri transparan dan cepat menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan komputer server, aplikasi, dan jaringan untuk sekolah dasar tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selain pihak dari pejabat di Dinas Pendidikan, kasus ini menurut massa juga diduga ada keterlibatan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Ini kami kira sangat-sangat diduga penuh dengan KKN. Karena apa? Karena ini melibatkan juga bukan saja pejabat-pejabat di Disdik, namun juga ada diduga dari keterlibatan oknum-oknum DPRD Kota Banjarmasin. Menanggapi aspirasi massa, pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang beberapa waktu lalu telah mengambil sejumlah dokumen dari Dinas Pendidikan mengatakan, pihaknya sudah di tahap penyidikan dan masih menunggu hasil auditor untuk memastikan nilai kerugian negara dari kasus dengan anggaran sekitar 3,1 miliar rupiah tersebut. Untuk perkara sewa server pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, proses tahap penyidikan, Mbak. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu auditor melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi setelah itu baru kami lakukan penetapan tersangka. Selain menyoroti belum ditetapkannya tersangka dalam kasus sewa server itu, massa juga soroti dugaan kecurangan atau KKN pada pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Seperti pembangunan ruang kelas baru di SDN Karangmekar 1 dan di SDN Kuripan 2. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, banjirop kembali comeback ke Banjarmasin. Bukan cuma genangi jalan, fenomena tahunan ini sudah merendam kawasan wisata religi Kubah Basiri. Duh, jadi susah nih warga mau berziarah. Banjirop ini memang sudah jadi PR besar Kalimantan Selatan. Fenomena banjirop tak hanya melanda jalan dan permukiman warga. Kawasan wisata religi Kubah Basiri Banjarmasin juga tak luput dari air rop yang biasa genangi makam sejak dini hari. Dengan ketinggian lebih dari 30 cm, peziarah harus menyingsingkan kain atau sarungnya agar tak kebasahan. Air rop yang masuk hingga dalam area makam membuat tak sedikit para peziarah ikut membersihkan area dalam makam. Salah seorang warga sekitar bilang, fenomena ini telah terjadi setiap tahun. Kalau akhir tahun biasanya pasti. Kalau bulan 11, bulan 12 nih pasti biasanya. Kalau untuk kubah tuh sampai ke dalam tuh pasti. Banyak aja, masanya kan satu kan orang punya niat masing-masing. Kalau yang sudah punya niat mantap, istilahkan mau ke sini walaupun banjir apapun kan ditempuh. Ia berharap adanya perhatian pemerintah benahi area Kubah Basiri ini, mengingat ini merupakan destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi warga dari berbagai daerah. Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pedagang durian di Sungai Ulin harus lebih tertib.
Petugas gabungan memberi teguran keras karena cara mereka berjualan berpotensi mengganggu jalan. Durian memang menggoda, tapi ketertiban lalu lintas harus jadi prioritas ya. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banjarbaru datangi sejumlah lapak durian di Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Kelurahan Sungai Ulin. Pedagang diimbau agar aktivitas berjualan tidak mengganggu arus lalu lintas dengan menyiapkan lahan parkir agar pengunjung tidak berhenti di pinggir jalan saat membeli durian. Imbauan ini juga diberikan untuk menjaga kelancaran lalu lintas menjelang kegiatan rutin malam Senin 5 Rajab di Sekumpul, mengingat Jalan PM Nur akan digunakan sebagai jalur utama jemaah dan angkutan barang. Tentunya kita tidak menghalangi mereka untuk berjualan, tapi tolong jaga keselamatan lalu lintas bersama, jaga ketertiban. Nah, karena memang ada beberapa yang berjualan ini justru berada posisinya persis di ruang milik jalan. Di seberang itu disediakan tuh ada 2 tempat samping rumah sakit Permata Husada sama di seberang itu. Oh, berarti bila pelanggan datang akan diarahkan biasa tukang parkirnya, cuma lantaran belum musim. Pedagang juga bersedia memundurkan lapak dagangannya dan mengarahkan pengunjung ke tempat parkir yang disediakan. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, wajah Kota Martapura makin cakep nih. Program etalase kota di Jalan Ahmad Yani terus dikerjakan. Sampai pekan ini, progresnya sudah mencapai 68%. Pemkab Banjar optimis proyek ini rampung dalam waktu dekat. Kita tunggu hasil akhirnya yang pasti mempercantik kota. Penataan kawasan perkotaan Martapura terus dikebut pemerintah Kabupaten Banjar lewat program etalase kota di sepanjang Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kawasan kantor Bupati. Menelan anggaran 5,5 miliar rupiah, program etalase kota dikerjakan sejak Juni lalu dan digagas untuk mempercantik wajah kota dan menata ruang publik. Kini progres pengerjaan sudah mencapai 68,13%. Progres di lapangan itu sudah 68,13%. Dari target rencana 76,69. Memang ada deviasi terlambat 8,6. Kami sudah melakukan percepatan di lapangan. Alhamdulillah untuk material semuanya sudah ada di lapangan. Etalase kota ini ditargetkan rampung menyambut kedatangan jemaah majelis rutin pada peringatan 5 Rajab di Sekumpul Martapura, yang setiap tahun biasa dihadiri hingga jutaan orang. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dirayakan dengan edukasi di Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Momentum ini bukan cuma soal literasi, tapi juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial antar siswa. Semoga semangat berbagi ini terus menguat di kalangan generasi muda. Peringati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, HKSN, Kementerian Sosial bersama Gramedia Kimol Banjarbaru dan PT Angkasa Pura menggelar sosialisasi dan edukasi bagi puluhan siswa-siswi Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan pada Sabtu pagi. Selain fokus pada pendidikan, kolaborasi ini juga salurkan kepedulian sosial lewat bantuan untuk korban banjir Sumatera. Kepala Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Iman Imaduddin bilang HKSN ini menjadi momentum perkuat solidaritas di tanah air. Dengan adanya kegiatan HKS ini kita semakin solid, kita semakin semakin meningkatkan kebersamaannya, semakin meningkatkan tempo seluruhnya. Tak hanya itu, para siswa juga diajak untuk meningkatkan literasi dan tingkatkan semangatnya lewat menulis. Kegiatan edukasi pada penguatan literasi ini disampaikan langsung oleh manajer Gramedia Kimol Banjarbaru. Ia mengajak para siswa-siswi untuk menumbuhkan bakat di dunia tulisan sebagai sarana ekspresi. Dengan membaca, adik-adik bisa improve ya, dalam arti bisa berpikir secara kritis. Dengan adanya HKSN ini, diharapkan para siswa-siswi sekolah rakyat dapat menunjukkan potensi dan bakat mereka. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah Saudara 5 jejak digital kita hari ini. Dari tuntutan keadilan terhadap korupsi, permasalahan banjirop di tempat wisata,
ketertiban pedagang hingga penataan kota dan kepedulian sosial. Mari kita dukung kejaksaan untuk transparan dan selalu jaga kebersihan agar banjir rob tidak semakin parah. Terima kasih sudah bersama kami, ketemu lagi nanti dan telusuri jejak digital lainnya.